Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Suhaini. Untuk kali ini kita akan membahas terkait mata kuliah tata niaga produk pertanian atau pemasaran hasil pertanian. Sebelumnya Ibu akan share terlebih dahulu PowerPoint. Oke, untuk kesempatan kita kali ini, kita akan mendiskusikan atau belajar terkait dengan harga-harga hasil pertanian. Nah, yang pertama kita lihat adalah peranan harga. Jadi di tata niaga ataupun di pemasaran hasil pertanian, harga itu memiliki peran yang sangat penting sekali gitu, terutama dalam hal terkait dengan keputusan baik yang dilakukan oleh produsen maupun oleh konsumen ataupun bagi penjual ataupun bagi si konsumen. Nah, di sini dikatakan bahwa harga memainkan peranan sentral dalam teori ekonomi, yaitu dapat membimbing dan mengarahkan produksi serta konsumsi. Kemudian program pemerintah antara lain dengan penetapan harga dasar dan harga tertinggi. Nah, di sini dikatakan bahwa di poin yang pertama ini sangat berkaitan dengan teori ekonomi dalam hal pengambilan keputusan gitu. Jadi nanti akan mengarahkan pelaku produksi, berarti di sini adalah produsen dan juga yang melakukan konsumsi yaitu konsumen terkait dengan harga tersebut. Misalnya, ketika harga itu bagus di pasaran, maka akan memberikan rangsangan kepada produsen untuk memproduksi produk tersebut, ataupun ketika permintaan itu bagus gitu ya, permintaan terhadap produk tersebut itu tinggi, itu akan memberikan semangat kepada para pelaku produksi ataupun produsen untuk memproduksi barang tersebut seperti itu. Kemudian begitupun si konsumsi gitu ya, terkait misalkan harganya terjangkau, kemudian sesuai dengan pendapatan dan seleranya gitu ya, maka si produk tersebut dengan peranan harga tadi itu akan memberikan keputusan bagi si konsumen untuk memutuskan membeli gitu, atau untuk memutuskan mengkonsumsi produk ataupun jasa tersebut gitu. Nah, begitupun untuk pemerintah ya, yaitu dalam hal penetapan harga dasar dan harga tertinggi. Di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan kenapa pemerintah menetapkan harga dasar atau floor price dan juga harga tertinggi atau selling price, itu tidak lain adalah untuk melindungi para produsen, berarti di sini adalah para petani dan juga para konsumen. Nah, kemudian proses pemasaran merupakan sistem komunikasi dan koordinasi ya antara kedua belah pihak, serta tempat hasil keputusan yang bertentangan. Gitu. Kenapa dikatakan bertentangan? Karena kita tahu bahwa antara si penjual dan si konsumen itu saling bertentangan kan. Si konsumen menginginkan harga yang semurah-murahnya, sementara si produsen ataupun si penjual ataupun pedagang gitu kan menginginkan harga setinggi-tingginya gitu. Maka ketika menemukan titik temunya atau titik ekuivalennya, maka terjadilah deal ataupun terjadi proses transaksi gitu, penjualan dan pembelian. Nah, sistem ini memberikan informasi yang berguna bagi kedua belah pihak, juga dapat tercapainya kompromi antara tujuan-tujuan kedua belah pihak, sekaligus sehingga memberikan insentif untuk pengambilan keputusan yang efisien. Gitu. Walaupun tadi ada bertentangan, tetapi kan ada satu sisi hingga mereka itu bisa berkompromi. Artinya si pedagang atau si produsen menginginkan uang kan, kemudian si konsumen membutuhkan produk, akhirnya ketemulah ketika terdapat titik kesepakatan dari kompromi kedua belah pihak, maka terjadilah di sana transaksi. Nah, kemudian di sini ada 3 cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama adalah cara kebiasaan atau tradisi, kemudian yang kedua adalah cara sentral, dan yang ketiga adalah cara koordinasi yang didesentralisasi melalui peraturan harga dan dalam persaingan. Sebenarnya biasanya yang sering terjadi itu di poin 3. Kalau poin 1, poin 2 itu tidak begitu jarang terjadi gitu ya. Misalkan cara kebiasaan atau tradisi penerapan harga itu karena
cara kebiasaan di daerah setempat, ataupun kalau cara sentral itu lebih kepada tidak diserahkan kepada mekanisme pasar, tapi yang poin 3 itu diserahkan kepada persaingan mekanisme pasar. Jadi ada persaingan harga di sana, ada persaingan antar pedagang di sana gitu, yang pada akhirnya yang menentukan harga itu ya mekanisme pasar seperti itu. Nah, kemudian dalam persaingan harga yang berubah-berubah ataupun berfluktuasi dapat memberikan gambaran bahwa harga itu yang pertama adalah mengarahkan dan mengatur keputusan-keputusan produksi, konsumsi, serta pemasaran sepanjang waktu, bentuk maupun tempat. Harga ialah suatu bentuk sinyal komunikasi yang dapat memberikan berbagai jalan untuk mengkoordinasikan keputusan-keputusan pasar gitu ya. Jadi tadi yang Ibu jelaskan di awal gitu ya. Jadi keputusan produksi ketika melihat peranan harga ya, ketika harganya memang bagus, maka nanti akan memutuskan bagi si produsen itu untuk memproduksi apakah dalam jumlah sekian ataukah misalkan dengan jumlah sekian dan sebagainya gitu. Itu biasanya salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah harga. Begitupun konsumsi. Konsumsi misalkan seorang konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk dengan jumlah tertentu juga itu akan ada kaitannya dengan harga gitu. Begitupun di dalam pemasaran gitu ya. Nah, kemudian yang kedua merupakan pengarah yang baik sebelum keputusan-keputusan diambil maupun sebagai hadiah atau laba terhadap keputusan-keputusan yang diambil secara tepat gitu. Jadi harga itu menjadi pengarah gitu ya. Salah satu menjadi yang mengarahkan keputusan-keputusan yang diambil baik dari pihak produsen, konsumen maupun para pelaku lembaga pemasaran gitu. Jadi ketika melihat harga, misalkan ketika contoh lembaga pemasaran ketika melihat harga suatu produk misalkan sedang tinggi gitu ya, dan dia berpikir bahwa itu akan bisa memberikan input yang besar bagi dia gitu. Mungkin dia nanti akan bisa memperbanyak volume penjualannya ataukah mengurangi dan sebagainya. Itu jadi akan menentukan terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Nah, kemudian di slide berikutnya adalah adanya kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi harga-harga hasil pertanian. Di sini Ibu mengkelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah keadaan penawaran. Nah, ini keadaan penawaran ini bisa mempengaruhi harga output yang meliputi keputusan produksi usaha tani, kemudian cuaca, hama dan penyakit, luas areal panen dan juga impor pangan. Nah, ini ya. Jadi yang mempengaruhi harga output tadi misalkan ketika produksi usaha tani, misalkan tingginya sarana produksi pertanian, misalkan tingginya harga pupuk, tingginya harga benih, juga itu kan mempengaruhi terhadap harga dari komoditas atau harga outputnya. Kemudian juga cuaca kan, kadang ya bukan kadang lagi, memang cuaca, hama dan penyakit itu kan akan mempengaruhi terhadap tingkat produksi dan juga akan mempengaruhi terhadap kualitas maupun kuantitas dari hasil pertanian itu sendiri gitu. Bisa jadi ketika cuacanya tidak mendukung terhadap proses usaha tani ataupun proses produksi pertanian, itu kan akan membuat produksi itu menurun dan juga kualitasnya juga menurun. Nanti akan berdampak terhadap harga yang ditetapkan. Nah, kemudian yang kedua adalah kondisi permintaan yang meliputi pendapatan, harga, selera, kemudian pilihan-pilihan, jumlah penduduk, kemudian dan ekspor ya. Ini juga mempengaruhi ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi gitu. Jadi semakin tinggi pendapatan biasanya akan mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat gitu. Nah, kemudian juga harga ya dan selera dan sebagainya juga akan mempengaruhi. Nah, kemudian yang ketiga adalah sektor tata niaga hasil pertanian juga dapat mempengaruhi harga-harga output melalui kegiatan nilai tambahnya. Ada value add-nya gitu ya. Nanti ini akan berkaitan dengan perilaku harga, kemudian juga ongkos-ongkos yang dikeluarkan, serta strategi-strategi pemasaran yang lebih baik. Dan poin yang keempat, pemerintah dapat mempengaruhi harga-harga usaha tani melalui subsidi harga atau price support. Nah, misalkan adanya misalkan contohnya operasi pasar gitu ya. Itu kan untuk menekan tingginya harga ya komoditas misalkan gitu.
maka dilakukan operasi pasar. Kemudian pengendalian penawaran, kebijakan perdagangan, kebijakan permintaan, dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah variasi-variasi harga hasil pertanian. Kita lihat dari variasi menurut tempat, waktu, hubungan dengan kualitas produk, kemudian menurut bentuk, dan juga menurut struktur pasar. Kita lihat berdasarkan tempat terlebih dahulu. Nah, variasi harga antar tempat yang cukup besar dalam produk-produk pertanian Indonesia, baik pangan maupun horti, misalnya merupakan akibat dari beberapa faktor. Antara lain yang pertama adalah adanya informasi pasar yang langka atau tidak seimbang antara petani, pedagang, dan konsumen. Nah, ini misalkan karena keterpisahan wilayah gitu, hingga si petani tidak bisa mengakses informasi terkait harga. Begitupun para pedagang ataupun para konsumennya sendiri gitu. Nah, itu akan membuat si harga itu lebih bervariasi. Kemudian yang kedua, kesulitan pengangkutan antar pulau. Nah, ini juga yang mengakibatkan nanti pembebanan biaya terhadap produk ya dari proses transportasinya, pengangkutannya gitu. Karena antar pulau, berarti kan ketika misalkan harganya misalkan hanya 100.000, tapi karena pengangkutannya antar pulau kan jauh gitu ya, maka nanti akan di tangan konsumen itu atau di end user itu, maka nanti akan ada penambahan biaya pengangkutan gitu yang dibebankan misalkan dihitungnya pada produk. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, kurangnya jiwa wirausaha dari pedagang. Nah, ini juga berkaitan dalam hal penentuan HPP-nya atau harga pokok produksinya gitu. Itu akan menimbulkan variasi harga gitu ya. Bahkan antara si pengusaha di daerah satu dan di daerah lain juga kan berbeda karakteristiknya gitu. Nah, kemudian yang keempat, keadaan pasar yang oligopolistik. Nah, ini beberapa pedagang dengan banyak penjual atau petani gitu kan. Nah, ketika banyak penjual sementara si pembeli atau si konsumennya sedikit gitu juga akan mempengaruhi terhadap variasi harga. Karena masing-masing pedagang kan akan memiliki menentukan harganya gitu ya, melihat pedagang yang lain berapa harganya dan sebagainya gitu. Jadi nanti akan berpengaruh terhadap variasi harga. Nah, kemudian selanjutnya variasi harga menurut waktu itu bisa kita bagi lagi menjadi variasi harian, kemudian sekuler, siklus, dan juga musim. Lihat yang harian ya. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga harian adalah sebagai berikut. Ini yang harganya berubah secara lebih pendek harian gitu ya. Nah, yang pertama adalah adanya variasi pada penerimaan barang yang beredar gitu. Jadi kan kadang misalkan setiap harinya gitu ada perubahan harga. Misalkan pagi harganya berapa, sore udah beda lagi. Kan ada jenis produk yang seperti itu ya. Kemudian juga faktornya adalah karena permintaan konsumen dalam jumlah, selera, dan pendapatan. Nah, ini juga permintaan konsumen juga turut memberikan faktor gitu ya. Jadi misalkan selera bisa jadi hari ini seperti ini, nanti besok itu sudah berubah lagi selera ataupun keinginan dari si konsumen. Ya kan, bahkan jangankan menunggu hari gitu, kadang antara pagi ke sore juga kadang cepat perubahannya. Dan kemudian yang ketiga, adanya kesalahan dalam memperkirakan keadaan penawaran dan permintaan barang untuk menetapkan suatu harga oleh lembaga pemasaran nih. Kesalahan oleh lembaga pemasaran, baik itu oleh pedagang pengumpul, pedagang besar, pengecer, dan sebagainya gitu, yang menyebabkan berbeda, terjadi perbedaan variasi harga karena salah menghitung gitu ya, salah menghitung menentukan harga jualnya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian tren sekuler itu adalah suatu fluktuasi yang menggambarkan hubungan antara harga komoditas dengan variabel waktu dalam jangka panjang. Tren sekuler ini merupakan gabungan pengaruh dari tingkat inflasi ataupun deflasi dengan faktor-faktor lain seperti rasa dan kesukaan konsumen. Nah, misalkan di sini adanya faktor inflasi ya yang membuat harga-harga melambung tinggi gitu ya. Tetapi ternyata itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor inflasi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh rasa dan juga kesukaan dari si konsumen itu sendiri gitu. Nah, ini berlakunya tren sekuler itu jangkanya lebih panjang gitu ya. Jadi adanya inflasi ditambah dengan faktor lain yaitu faktor selera gitu.
Nah, kemudian selanjutnya adalah variasi harga siklus. Ini artinya variasi dalam jangka waktu tertentu yang membentuk pola yang teratur. Variasi siklus dapat ditimbulkan dari fungsi penawaran dan permintaan ataupun faktor luar seperti adanya siklus bisnis, kekeringan, bencana banjir gitu. Kan kadang ada ya daerah yang memang siklus banjir itu siklus tahunan gitu, yang nanti bisa mempengaruhi terhadap perubahan variasi dari harga itu sendiri. Kemudian variasi harga musiman adalah variasi harga yang paling dominan bagi komoditas pertanian. Ya, kita melihat bahwa karakteristik produksi pertanian itu kan berbeda dengan karakteristik produksi untuk produk-produk non pertanian. Biasanya sangat bergantung terhadap musim, maka dikatakan ada yang disebut dengan on season dan ada yang disebut dengan off season seperti itu. Nah, kemudian variasi musiman adalah pola gerakan harga yang berfluktuasi secara teratur yang terjadi secara berulang pada setiap tahun ataupun musim. Misalkan ketika panen raya gitu ya, biasanya serempak harganya biasanya anjlok karena panennya serempak. Begitupun ketika bukan musimnya atau ketika off season, maka harganya tinggi dan sebagainya. Nah, kemudian faktor yang menyebabkan harga-harga produk pertanian sangat berfluktuasi apa saja? Yang pertama adalah panen yang hampir bersamaan waktunya. Nah, akibatnya sesuai dengan hukum permintaan penawaran di teori ekonomi menunjukkan bahwa ketika penawaran melimpah kan harga akan turun gitu. Begitupun sebaliknya. Belum adanya usaha untuk mengendalikan produksi sedemikian rupa sehingga produk-produk tersedia sepanjang waktu dibutuhkan dan harga dapat lebih merata. Ya. Di pertanian memang masih terkendalanya tergantung pada musim gitu ya. Kemudian petani tidak dapat menahan hasil panen lebih lama. Ini juga sebenarnya menjadi dilema sendiri bagi para petani kan. Sebenarnya petani ingin menahan hasil panen, tetapi karena terdesak oleh dorongan kebutuhan hidup gitu, akhirnya petani ya dengan terpaksa untuk menjual hasil panen, bahkan belum masuk gudang pertaniannya ataupun masuk ke rumah, datang ke rumah gitu, masih di ladang ataupun masih di lahan pertanian itu biasanya sudah diambil oleh dijual kepada tengkulak ataupun mungkin ada yang dibayarkan bekas kredit sarana prasarana dan sebagainya gitu. Nah, kemudian harga-harga hasil pertanian dan pendapatan petani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani adalah yang pertama adalah volume produk pertanian yang dijual. Jelas, berarti di sini jumlah produk pertanian yang dijual, kuantitasnya ya. Dan yang kedua adalah harga. Dan yang ketiga adalah biaya produksi dan juga pemasaran produk tersebut. Jadi, ketika volumenya ataupun kuantitasnya besar atau jumlahnya banyak gitu, dikali dengan harga pertaniannya bagus, ditambah dengan biaya produksi yang tidak terlalu besar ataupun biaya pemasarannya tidak terlalu besar, maka petani bisa mendapatkan pendapatan secara optimal gitu ya. Tapi kalau sebaliknya volumenya tinggi, tetapi ternyata harganya anjlok, ditambah biaya produksi yang besar, biaya pemasaran yang besar gitu, maka ya pendapatan yang didapat juga akan terpengaruh gitu kan, mungkin akan lebih kecil dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah nilai tukar petani atau lebih biasa dikenal dengan disingkat NTP gitu. Ini sebagai indikator mengukur kemampuan petani ya, biasanya menggunakan dengan pengukuran INTP gitu. Walaupun ada beberapa ahli yang mengatakan pengukuran ini banyak sekali kelemahan gitu. Tapi ya memang setiap teori terkadang ada aja kelemahannya, kekurangannya gitu. Nah, coba kita lihat di sini apa itu NTP. Jadi NTP itu adalah indikator untuk mengukur kemampuan tukar barang produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk rumah tangga petani maupun untuk keperluan membeli barang-barang produk pertanian, apakah untuk membeli bibit unggul, apakah untuk membeli pupuk, pestisida, kemudian alat-alat yang lain gitu. Nah, ini rumusnya adalah INTP itu sama dengan IT
per IB dikali 100. Artinya INTP itu indeks nilai tukar petani, IT itu adalah indeks harga yang diterima petani, dan IB itu adalah indeks harga yang dibayar oleh petani. Perhatikan di sini. Pada tahun 1983, IT apa? IT itu indeks harga yang diterima petani ya, IB indeks harga yang dibayar petani. Nah, pada tahun 83, IT dan IB Jawa Barat masing-masing 225 dan 238 dengan menggunakan tahun dasar 1976 dengan NTP-nya adalah 100. Maka berapa nilai INTP-nya? Tinggal dihitung aja, yaitu IT-nya itu adalah 225 dibagi dengan 238 dikali 100. Maka nilainya adalah 107,14. Ini apa artinya 107,14? Artinya nilai indeks nilai tukar petani pada tahun 83 itu lebih besar daripada indeks nilai tukar petani pada tahun 76. Artinya tingkat kesejahteraan petani ataupun tingkat daya beli petani pada tahun 1983 itu lebih baik dibandingkan pada tahun 1976. Nah, kemudian coba lihat ini, kita latihan soal. Apabila tahun 1983 dijadikan periode dasar, nah periode dasar itu biasanya ETP-nya itu 100, INTP-nya itu 100. Maka untuk melihat perkembangan NTP, apa artinya angka indeks nilai tukar petani berikut? INTP 85109. Coba apa artinya? Nah, ini menunjukkan bahwa INTP 85 lebih besar daripada 1983. Artinya berarti nilai daya beli petani pada tahun 85 itu lebih besar daripada daya beli petani di tahun 83, ataupun kesejahteraan petani di tahun 85 lebih besar dibanding dengan tahun 83. Nah, yang kedua INTP-nya 1987 itu 100, berarti ini sama dengan periode dasar, karena periode dasar itu INTP-nya 100. Maka 1987 sama dengan 1983, artinya daya beli petani ataupun tingkat kesejahteraan petani pada tahun 87 sama dengan tingkat kesejahteraan petani di tahun 83. Begitupun yang C, ini nilainya 98, lebih kecil, maka daya beli petani pada tahun 90 itu lebih rendah dibanding dengan 83, ataupun nilai kesejahteraan petani di tahun 90 lebih rendah dibanding dengan tahun 83. Nah, ini secara umum INTP petani dapat menghasilkan 3 keadaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila INTP lebih dari 100 berarti NTP lebih baik daripada periode dasar. Dengan demikian, daya beli petani pada tahun berlaku melebihi daya beli petani pada periode dasar. Yang kedua, apabila INTP sama dengan 100, berarti NTP pada tahun tertentu sama dengan NTP pada periode dasar. Dengan demikian, daya beli petani sama dengan daya beli petani pada periode dasar. Begitupun yang ketiga, apabila INTP kurang dari 100, berarti NTP kurang baik dibandingkan NTP pada periode dasar. Dengan demikian, daya beli petani masih di bawah daya beli pada periode dasar. Itu terkait dengan menentukan NTP. Nah, ternyata menurut Atto Suprapto tahun 94 dikatakan bahwa sebenarnya perhitungan NTP itu ada 3 keterbatasan. Nah, apa saja? Yang pertama, besar kecilnya NTP itu dipengaruhi laju inflasi di pedesaan dan di perkotaan. Maka IT cenderung lebih besar daripada IB, sehingga NTP akan cenderung lebih besar dari 100 dan sebaliknya. Yang kedua, dalam indeks harga yang diterima petani, yang dicakup hanyalah pendapatan dari tanaman, bahan makanan, dan perkebunan rakyat. Padahal pendapatan petani itu kan ada juga yang pendapatan non-pertanian atau off-farm income. Nah, biasanya di NTP kan tidak disertakan. Maka tidak menunjukkan apakah betul itu adalah pendapatan keseluruhan petani atau bukan. Karena ada petani yang tidak hanya menjadi petani saja, tetapi juga ada sampingannya punya warung atau punya usaha-usaha yang lain, dan itu biasanya tidak disertakan di dalam perhitungan NTP.
Dan yang ketiga, NTP tidak menunjukkan profitability dari kegiatan pertanian gitu. Kadang misalkan karena hanya kisaran dan sebagainya, jadi tidak secara akurat menunjukkan profitabilitasnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah usaha-usaha menstabilkan pendapatan petani. Di sini ada 5 usaha. Yang pertama dengan cara asuransi, yang kedua diversifikasi, yang ketiga dengan cara kontrak, 4 dengan cara keluasan, dan yang kelima dengan cara likuiditas. Nah, untuk ini Ibu akan memberikan tugas ya. Nah, ini tugasnya individu ya. Untuk pemasaran baru tugas individu baru pertama yang ini ya. Nah, jadi nanti masing-masing individu itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan poin ini semua gitu. Silahkan jelaskan sejelas-jelasnya dan tolong berikan satu contoh, misalkan asuransi. Asuransi di bidang pertanian itu seperti apa, berikan contohnya dan sebagainya gitu. Nanti silahkan ditulis tangan di kertas folio ya, di kertas folio. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nanti Ibu akan membuatkan thread-nya di Google Classroom untuk pengumpulan tugasnya. Oke, sampai sini dulu untuk materi terkait dengan materi harga-harga hasil pertanian. Jika ada yang boleh didiskusikan, nanti boleh didiskusikan di grup kelas gitu ya, atau bisa langsung menghubungi Ibu. Oke, nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.